Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala Nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita lagi pada pembahasan mengenai 100 hadis seputar adab-adab dan juga akhlak. Ini dari kitab 100 hadis populer untuk hafalan. Dan telah sampailah kita kepada pembahasan yang kedua atau hadis yang kedua, yaitu hadis tentang orang yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. Yaitu orang yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada seluruh makhluk, kepada tetangga, kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, kepada hewan dan tumbuhan, dan juga kepada alam. Akan tetapi ada martabat atau ada kedudukan di antara orang-orang atau di antara siapa saja yang mesti kita berbuat baik kepadanya. Jadi ada tingkatan ibu-ibu, siapa saja yang kita dahulukan berbuat baik kepadanya. Dan hadis ini akan memberitahukan kepada kita siapakah orang yang paling utama untuk berbuat baik kepadanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasi bi husni sahabati faqala ummuka summa qala summa man summa qala ummuka summa qala summa man summa qala ummuka summa qala summa man summa qala abuka. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Hurairah berkata,
telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah datang kepada Rasulullah seorang lelaki. Telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia berkata atau bertanya. Laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Siapakah orang yang paling berhak untuk aku bersahabat dengannya? Atau siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Siapakah orang yang paling berhak aku berbuat baik kepadanya? Maka jawaban Rasulullah, faqala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummuka, ibumu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata atau bersabda, ibumu. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, kemudian siapa ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ibumu. Laki-laki itu bertanya lagi, terus siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian terus sekali lagi dia bertanya untuk keempat kalinya. Dia bertanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah pun menutup dengan ayahmu, dengan bersabda ayahmu. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Maka dari hadis ini ibu-ibu ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Tentunya yang pertama adalah kewajiban berbuat baik atau berbakti kepada orang tua. Kewajiban berbakti kepada orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa wassaynal insana biwalidayhi husna hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian difirmankan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kita untuk beribadah hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu faedah yang pertama ibu-ibu. Kemudian faedah yang kedua adalah keutamaan ibu berbanding ayah sebanyak 3 berbanding 1. Keutamaan ibu berbanding ayah dengan 3 berbanding 1. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kenapa di dalam hadis ini disebutkan 3 kali ibu, karena
sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Dikatakan dalam ayat tersebut, dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya, kepada kedua orang tuanya. Hamalathu kurhan, ibunya mengandungnya dalam keadaan terpaksa, letih, lelah, lesu, dan serba salah. Itu maknanya kurhan, ibu. Wa wada'athu kurhan, dan melahirkannya juga dalam keadaan payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Ibundanya hamil dan juga mengasuhnya sampai bisa mandiri sebanyak 30 bulan. Maka di dalam ayat ini disimpulkan ibu kita itu punya 3 keunggulan dibandingkan dengan ayah. Ibu kita merawat kita mulai dari kandungan, itu yang pertama, keutamaan yang pertama. Merawat dan menjaga kita di dalam kandungan. Kemudian keutamaan yang kedua adalah melahirkan dan menyusui kita. Melahirkan dan menyusui kita. Melahirkan dan menyusui kita. Kemudian keutamaan yang ketiga adalah mendidik kita hingga tumbuh dewasa. Mendidik kita hingga tumbuh dewasa. Itu 3 keutamaan ibu. Sedangkan keutamaan ayah adalah memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada keluarganya. Namun bukan berarti dalam segala aspek ibu itu lebih unggul daripada ayah, tidak, ibu. Jadi ini dari segi aspek tarbiyah atau pendidikan atau kontribusi terhadap seorang anak. Namun jika dibandingkan dengan kontribusi terhadap keluarga secara keseluruhan, maka ayah mempunyai peran yang sangat besar. Mempunyai peran yang sangat besar. Dan juga hadis ini bukan sebagai alat untuk berbuat otoriter terhadap anak, ya ibu-ibu, bukan. Jadi nanti kalau anaknya gak mau nurut, langsung dikasih hadis ini, langsung ditarbiyah dengan hadis ini gitu. Tidak boleh kita otoriter terhadap anak kita gitu. Kemudian yang faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga. Hendaknya seorang ibu mendidik dan merawat anaknya dengan penuh kasih sayang. Sehingga sang anak
memiliki kemauan dan kesungguhan untuk berbakti kepadanya. Hendaknya seorang ibu merawat dan mendidik anaknya dengan kasih sayang, sehingga sang anak berbuat baik kepada ibunya dengan tulus juga. Itu ibu. Karena dari mana kita simpulkan faedah ini? Yaitu dari perbuatan orang yang bertanya tadi, ibu. Jadi ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah nanya, gitu. Nanyanya, siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Jadi dari dalam lubuk hati orang tersebut, dia mempunyai kemauan untuk berbuat baik, untuk membalas jasa orang yang berbuat baik kepadanya, untuk memberikan kasih sayangnya atau perhatiannya kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Maka sebagaimana di dalam kaidah di agama kita, yaitu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sebagaimana perbuatan kita. Jika kita berbuat baik, maka kita akan dibalas dengan perbuatan baik. Dan jika kita berbuat buruk, niscaya kita akan diperlakukan juga dengan buruk. In ahsantum ahsantum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kamu akan diperlakukan dengan baik. Jika kamu berbuat buruk, maka kamu akan mendapatkan ganjarannya atau balasannya dari perbuatan buruk tersebut. Kemudian yang keempat, dan yang ini yang terakhir faedahnya ibu-ibu dari hadis ini, yang keempat adalah mendoakan anak agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Mendoakan anak agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena betapa banyak ibu-ibu, anak-anak yang menjadi orang besar gitu, orang hebat, orang yang bermanfaat, penuh berkah dimanapun dia berada, itu karena doa orang tuanya. Seperti yang kita pernah dengar kisah Al-Imam Masjidil Haram, yaitu Asy-Syaikh As-Sudais, yang menjadi imam gitu, dimudahkan jalannya menjadi imam karena doa ibunya gitu. Selain karena mungkin kisah yang dia menaburkan pasir ke makanan sehingga mendapatkan doa gitu spontan dari ibunya, atau doa-doa yang ibunya panjatkan di sepertiga malam gitu. Juga kisah Malin Kundang itu ibu-ibu. Malin Kundang itu kan kisah anak durhaka gitu. Kisah anak durhaka. Dia durhaka kepada ibunya, kemudian ibunya membalas dengan mengutuknya jadi batu gitu. Sebenarnya itu pelajaran yang kurang tepat gitu di dalam syariat kita gitu. Kalau ada anak durhaka didoakan gitu, didoakan jadi soleh, atau ibunya kan punya kekuatan yang sangat dahsyat gitu. Sekali ngutuk langsung kejadian gitu. Kenapa enggak bilang Malin Kundang, kukutuk kau jadi anak soleh gitu kan? Kan lebih bermanfaat seperti itu gitu, daripada dikutuk jadi batu. Begitu juga dengan kisah si Kintan atau si Kantan, seperti itu ibu-ibu. Jadi anak-anak yang durhaka itu dikutuk, emaknya jadi batu. Padahal emaknya punya doa mustajab yang bisa mengubah dia jadi anak yang soleh, tapi memilih untuk merubah anaknya jadi batu. Berarti emaknya pun juga kurang dalam belajar agamanya ini, Bu.
Jadi demikian. Kemudian kita lanjutkan sejenak untuk hadis yang ketiga ini, Ibu. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini judulnya atau temanya adalah mengenai larangan berburuk sangka. Larangan berburuk sangka. Larangan berburuk sangka. Sama seperti yang tadi dari Abu Hurairah juga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum waz-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian sifat berprasangka. Jauhilah oleh kalian sifat berprasangka. Jauhilah oleh kalian sifat berprasangka karena berprasangka itu adalah perlakuan yang paling dusta atau perkataan yang paling dusta. Jauhilah oleh kalian berprasangka, sifat berprasangka atau berprasangka, karena berprasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jadi Ibu, ada tingkatan-tingkatan pengetahuan. Tingkatan-tingkatan pengetahuan. Mulai dari yang paling bawah, yaitu yang tidak punya pengetahuan sama sekali. Itu namanya jahil. Jahil kok orangnya. Orangnya namanya jahil. Makanya ada sebutan Abu Jahal, bapak kebodohan atau kejahilan. Itu tingkatan yang paling bawah itu, jahil, tidak tahu sama sekali dan tidak punya pengetahuan terhadap sesuatu. Itu yang tingkatan yang paling bawah. Kemudian naik ke atasnya lagi. Naik ke atasnya lagi namanya syak. Kalau bahasa kita itu syakwa sangka. Syakwa sangka. Kalau ini dianya punya pengetahuan tapi setengah-setengah. Antara betul atau tidak. Gitu dia. Itu namanya syak atau ragu. Syak atau ragu. Dia punya pengetahuan tapi setengah-setengah. Antara yakin atau tidak gitu. Tapi lebih kepada tidak yakin, lebih mengarah kepada ketidaktahuan. Itu namanya syak atau ragu. Kemudian naik ke atasnya lagi zon. Zon ya. Zon ini dianya sama seperti syak tadi, setengah-setengah juga pengetahuannya Ibu. Setengah-setengah pengetahuannya. Tetapi lebih besar kepada yakinnya daripada tidak yakinnya. Gitu dia. Dia lebih besar atau lebih condong kepada yakin daripada tidak yakin. Jadi ada sedikit lagi nambah dianya. Kok tadi kan setengah-setengah tapi setengah yang lebih dianya. Kalau tadi syak setengah yang kurang. Kemudian yang paling atas yaitu ilmu, yaitu mengetahui hakikat sesuatu sebagaimana adanya. Itulah ilmu. Mengetahui hakikat sesuatu sebagaimana adanya.
mengetahui hakikat sesuatu sebagaimana adanya. Baik, jadi di sini sebutkan iyyakum wazzon. Nah, jauhilah oleh kalian sifat zon atau berprasangka. Nah, ini prasangka yang bagaimana ibu-ibu? Yaitu prasangka yang mengarah kepada keburukan. Prasangka yang mengarah kepada keburukan. Nah, contohnya bagaimana gitu? Misalnya ada kawan-kawan ibu-ibu yang nggak hadir, nah, tapi kita bisi-bisi sama kawan, si ibu itu nggak hadir karena begini-begini ya. Iya, apa iya? Nah itu dia, menimbulkan zon, menimbulkan zon atau prasangka. Jadi menyebar-nyebarkan isu atau menduga-duga sehingga timbul sebuah keburukan dari dugaan kita, ibu. Nah, kalau menduga-duganya benar gitu, misalnya dalam perkara kebaikan nggak masalah. Misalnya kita lihat ada yang nggak datang gitu, atau kawan kita yang nggak datang, kita duga, tapi untuk kebenaran mungkin saja ibu itu punya keperluan mendesak sehingga tidak bisa hadir sama kita, maka zon yang semacam ini dibolehkan. Nah, zon yang semacam ini dibolehkan karena termasuk ke dalam memberi uzur kepada saudara muslim. Nah, memberi uzur kepada saudara sesama muslim, dan itu yang disyariatkan. Jadi kalau misalnya ada yang melihat misalnya kawan kita yang melakukan perbuatan yang kurang baik, tapi dia nggak semua orang lihat, cuma tertengok aja, nah, maka lebih baiknya kita itu mendahulukan uzur, mendahulukan iktikat baik kita kepada orang tersebut gitu. Jadi jangan didahulukan vonis keburukan untuk orang tersebut. Nah, begitu. Jadi zon yang dimaksud di sini adalah zon yang sifatnya keburukan. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama adalah syariat Islam menyeru kepada sifat optimis. Syariat Islam menyeru kepada sifat optimis. Syariat Islam menyeru kepada sifat optimis. Jadi kita memandang segala hal itu, ibu, dilihat dari kacamata positif. Kita ambil hikmahnya, kita ambil pelajaran. Betapa banyak di dalam Al-Quran itu kisah orang-orang yang dilaknat, kisah orang-orang yang diazab. Nah, tentunya kita menggunakan kacamata positif terhadap kisah-kisah tersebut, bukan menjadikan kisah-kisah tersebut dengan negatif gitu. Bagaimana contohnya yang kita rasakan atau kita lihat di berita beberapa hari ini atau beberapa pekan ini, musibah yang melanda saudara-saudara kita di Aceh dan juga di Tapanuli. Itu hendaknya kita lihat dengan kacamata optimisme gitu, tidak hanya dengan kacamata pesimis gitu. Tidak boleh kita berputus asa dan melihat segalanya itu dengan pandangan yang baik.
Itu yang pertama, Ibu. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana tadi judulnya, larangan berprasangka buruk. Larangan berprasangka berburuk sangka, ya boleh juga. Larangan berburuk sangka. Kemudian ada faedah juga, Ibu-ibu. Kenapa dibilang Nabi di sini atau disabdakan oleh Nabi di sini akdzabul hadis, ucapan yang paling dusta? Kenapa, Ibu? Kenapa dikatakan oleh Nabi ucapan yang paling dusta? Padahal kedustaan itu sendiri itu kebohongan gitu. Maksudnya bohong itu kan udah buruk gitu. Kenapa dibilang masih suuzon aja itu dibilang ucapan yang paling dusta gitu? Kenapa? Jawabannya adalah karena suuzon itu dibangun atas kejahilan atau ketidaktahuan. Nerka-nerka saja, gitu dia. Kalau kedustaan itu, Ibu, orang berdusta itu karena dia ngerti, karena dia berilmu tentang hal tersebut, makanya dia bisa berdusta. Sedangkan zon atau suuzon itu dibangun atas kejahilan, jadi lebih buruk dianya, lebih buruk daripada berdusta, karena dibangun di atas kejahilan dan menimbulkan lebih banyak keburukan daripada sekedar kebohongan. Karena kalau orang bohong, Ibu, kita memandang awalnya pasti baik. Kita memandang awalnya, kesan awalnya itu dia pasti baik, berkata jujur gitu. Kesan awalnya baik. Namun kalau orang suuzon, kesan awalnya itu sudah buruk dianya dan menimbulkan efek yang lebih buruk daripada kesannya tadi. Maka dikatakan oleh Rasulullah akdzabul hadis karena dibangun atas kejahilan atau ketidaktahuan. Baik, itu untuk faedah tambahan saja. Kemudian yang terakhir, Ibu. Dari kesimpulan yang panjang tadi, hendaknya seorang muslim memberikan uzur kepada saudaranya. Hendaknya seorang muslim memberikan uzur kepada saudaranya. Hendaknya seorang muslim memberikan uzur kepada saudaranya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila mungkin ibu-ibu ada yang ingin bertanya, dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Atau kalau tidak ada, bisa langsung kita tutup. Ya, silahkan Ibu. Gimana hukumnya kalau kita jamak sholat jamaknya ini sholat zuhur lah, asar ke zuhur. Sholatnya di sholat asar, tapi sholatnya di zuhur. Itu untuk menjamak misalnya dari sini ke Ratu.
Bismillah. Jadi syarat-syarat jamak itu yang pertama dan yang paling utama. Yang pertama dan yang paling utama adalah kesulitan. Nah, itu dia. Kesulitan. Itu syarat yang pertama. Apabila kita merasa sulit dalam perjalanan atau ketika bersafar, maka diperbolehkan bagi kita untuk menjamak. Itu dia syarat yang utama, kesulitan. Maka kita lihat tingkat kesulitan kita dari sini ke Ranto gitu. Dari sini ke Ranto, kalau dari segi ukuran ada yang mengatakan jauh, namun ada juga yang mengatakan dekat. Yang mengatakan jauh mungkin karena tidak sering ke Ranto gitu. Mungkin karena tidak sering ke Ranto, atau mungkin ke Ranto itu 2 bulan sekali atau setengah bulan main-main ke Sujuya, mungkin seperti itu Ibu. Yang tidak sering dianya. Sehingga ketika dia berjalan pergi ke Ranto aja itu sudah menyulitkan bagi dia. Itu yang pertama. Ada juga yang menganggap bahwasanya yang pergi ke Ranto itu dekat karena mungkin sudah sering dianya. Mungkin sudah sering, jadi tidak merasa hal itu merupakan suatu yang berat. Dan kita lihat juga kondisinya di Ranto itu kan sudah banyak tersedia masjid di pinggir jalan gitu. Misalnya ya di Sigambal aja udah berapa banyak masjidnya itu Ibu. Nah, di Sigambal. Belum lagi nanti di Bulu Cina ada masjid di pinggir jalan itu kan, yang sebelah kiri itu. Sebelum Keknabara juga masih ada itu masjid Baitun Naim gitu. Jadi sudah tersedia banyak masjid di pinggir jalan. Maka tidak mengapa gitu. Tidak mengapa misalnya orang mengambil uzur jamak ini apabila dia merasakan kesulitan di perjalanan tersebut, entah mungkin ketika di jalan dianya itu belum melaksanakan waktu zuhur dia. Ketika di jalan belum melaksanakan waktu zuhur, di akhir waktu zuhur, kemudian beberapa menit lagi itu masuk waktu asar, maka tidak mengapa dijamak di waktu asar, atau nggak keburu dianya waktu zuhur gitu. Itu tidak mengapa. Maka jadi kita simpulkan tadi, syarat yang paling utama untuk jamak dan juga qashar itu adalah tingkat kesulitan yang dirasakan saat bersafar dan ketersediaan tempat ibadah di jalan yang akan kita lalui gitu. Jadi boleh dan juga tidak diambil juga boleh. Baik. Wallahu taala a'lam. Maksudnya bolak-balik buka sepatu? Jadi jamaah aja ributkan dibuka sepatu lagi. Ya kan kita udah belajar tentang apa Bu? Yang mengusap khuf tadi. Nah, jadi kan sepatunya kan boleh gitu selama dia itu suci, boleh dibawa sholat gitu, asalkan nggak dimarahi sama takmir masjidnya gitu dia, boleh dibawa sholat gitu, selama dianya itu suci. Nah, kan kita udah belajar yang mengusap khuf tadi, kita berwuduk dulu, baru kita pakai kos kaki atau sepatu kita yang menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh, yaitu dari ujung jari kaki sampai dengan mata kaki itu tertutup semua mesti.
Boleh kita sholat menggunakan sepatu yang demikian gitu. Cukup kita kalau mau berwudu langsung kita berwudu dan kita usapkan saja kepada sepatunya. Begitu juga dengan jilbab atau mukena gitu. Boleh kita usap aja ibu kalau kita sedang mengusap kepala gitu. Kita usapkan ke mukena kita, nggak usah kita kepala buka gitu. Jadi boleh, tidak menyulitkan insyaallah. Nah, Allahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dosa orang yang bersujud sama orang? Bagaimana dosa? Dosa orang yang bersujud itu. Ya tentunya, nah Bismillah ya. Bismillah. Jadi tentunya dosanya itu besar ya. Tentunya dosanya besar. Apalagi ketika sampai menimbulkan fitnah gitu. Merusak kehormatan seseorang atau juga menimbulkan kebencian, nah itu bisa bertambah dosanya gitu. Makanya nanti insya Allah ada pembahasannya di hadis yang selanjutnya, yaitu hadis nomor 4 mengenai beratnya resiko berbicara sembarangan gitu. Beratnya resiko berbicara sembarangan. Jadi tentunya dosa suudzon itu sendiri sudah termasuk dosa besar gitu. Apalagi bisa kalau sampai menimbulkan fitnah terhadap orang yang disuudzonkan gitu, atau terhadap sesuatu yang disuudzonkan. Untuk bagaimana besarnya Allah taala alam ya. Apakah bisa diobati dengan taubat? Tentunya bisa. Tentunya bisa. Kita bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, dan juga untuk orang yang disuudzonkan tadi itu mesti kita minta keriduannya gitu. Kalau semampu kita. Dan tak perlu kita ceritakan juga ibu-ibu, misalnya saat saya tadi suudzon sama ibu, nah gitu, enggak usah gitu. Cukup kita berbuat baik kepada ibu itu dan membangun hubungan yang baik gitu. Mengenai suudzon ini juga ada cerita dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr gitu. Jadi beliau sewaktu Ramadan di Masjid Nabawi beliau mengisi kajian gitu. Mengisi kajian untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Masjid Nabawi. Jadi beliau ngabsen satu-satu ibu-ibu, dipanggili namanya satu-satu. Si ini hadir gitu. Si ini hadir, si ini hadir. Tibalah sampai kepada nama mahasiswa atau nama santrinya itu yang namanya Muhammad Siam. Muhammad Siam gitu. Siam itu artinya kan puasa gitu. Nah, Muhammad Siam dari Bangladesh atau dari India kalau nggak salah itu ibu. Nah, jadi ketika sampai kepada nama Muhammad Siam ini tidak ada orangnya. Tidak ada orangnya di majelis itu. Maka Syekh Abdul Razak pun berkata, Soma wa nama gitu. Soma wa nama. Muhammad Siam, Soma wa nama. Apa artinya? Muhammad Siam lagi puasa dan ketiduran, nah gitu dia. Jadi di situ Syekh Abdul Razak itu nggak sengaja suudzon gitu. Hadirnya Muhammad Siam ini karena ketiduran dia di asramanya atau di rumahnya. Nah, maka ketika sejenak kemudian tersadar Syekh Abdul Razak, memohon ampun ya astagfirullah. Kemudian minta ampun dan memberikan faedah kepada yang hadir gitu, kepada orang-orang yang hadir bahwasanya nggak boleh sebenarnya beliau mengucapkan hal tersebut karena itu termasuk suudzon meskipun itu cuma main-main ibu-ibu gitu. Kadang main-main ini udah ada terbetik di hati gitu, zon-zon atau pikiran-pikiran yang kurang baik. Maka dikarenakan hal tersebut beliau itu merasa nggak enak. Syekh Abdul Razak itu merasa nggak enak dengan hal tersebut. Takut pula nanti dituntut di akhirat gara-gara itu. Maka beliau pun keesokan harinya datanglah Muhammad Siam ini. Datanglah Muhammad Siam ini ke majelis beliau. Beliau
belikan kitab satu tumpuk, kitab tebal-tebal Ibu, kitab-kitab Arab yang tebal-tebal itu satu tumpuk, beliau kasihkan kepada Muhammad Syam ini. Dia pun keheranan lah, kenapa aku dikasih kitab kayak gini gitu kan. Nanya dia sama kawannya, ternyata gara-gara gak sengaja Syekh Abdul Razak bersuzon kepada Muhammad Syam ini gitu. Jadi datangnya dia itu jadi rezeki nomplok itu. Nah, gitu. Jadi pelajaran yang diambil dari kisah ini Bu, bahwasanya terkadang kita nggak sengaja membuat suzon kepada orang lain gitu, atau berbuat suzon tentang sesuatu. Maka caranya adalah dengan membuat orang tersebut ridho gitu, dan memaafkan kita sebisa mungkin. Kalau untuk menjaga kehormatannya, yaitu dengan tidak menceritakannya kepada orang yang disuzonin gitu. Ya udah kita berikan kebaikan aja. Kok ditanya, ini kenapa ini? Udah apa-apa Ibu, itu hadiah untuk Ibu sebagai tanda terima kasih atau tanda sayang gitu. Nah, gitu aja. Jadi tidak perlu disebutkan latar belakangnya. Kenapa kita memberikan hadiah tersebut? Nah, Allah Ta'ala. Ada pertanyaan Ibu? Udah. Satu aja lah pertanyaan dari saya ya Ibu. Satu pertanyaan dari saya. Faedah yang kita dapat dari hadis yang pertama sebelumnya apa Ibu? Faedah yang pertama yang kita dapatkan dari hadis yang sebelumnya, hadis yang nomor 1, tentang apa itu Ibu? Hadis yang pertama tentang 2 kalimat ringan di lidah, berat di timbangan. Apa itu 2 kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau subhanakallahumma bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta itu berat di langkah atau meringankan langkah untuk keluar dari masjid itu. Itu ya. Itu yang faedah yang pertama apa Ibu? Apa faedah yang pertama? Keutamaan berzikir secara umum. Nah, itu yang faedah yang pertama. Dan keutamaan zikir ini secara khusus. Dan seterusnya. Alhamdulillah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila itu berupa hidayah dan petunjuk dan juga motivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berupa kesalahan dari segi penyampaian kata atau pilihan kalimat yang kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian, atau juga dari materi yang dirasa kurang memuaskan, maka itu dari saya pribadi yang serba banyak kurangnya. Kepada Allah kita meminta ampun, dan kepada ibu-ibu sekalian saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.